Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah, salaman wa salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Selamat datang kembali di channel Pusa Institute. Kali ini kita akan coba meloncat ke topik lain. Seperti kita jelaskan sebelumnya bahwa di channel ini kita tidak hanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pusa, tetapi juga membahas hal-hal lainnya, baik menyangkut kajian pemikiran Islam, sejarah Aceh modern, dan juga isu-isu sosial politik. Di sesi ini kita akan membahas tentang PKI Aceh. Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa membahas isu PKI khususnya yang berkembang di Aceh ini memang sebenarnya agak dilematis dan sensitif. Tapi sebagai kajian akademik saya kira tidak menjadi masalah, karena kita cuma ingin melihat bagaimana perkembangan ataupun bagaimana eksistensi PKI di Aceh. Kita akan lihat ini secara ringkas seperti biasa. Namun pembahasan ini tidak berarti bahwa kita mendukung ideologi komunisme. Di persoalan ideologi komunis ini sudah jelas dan final bahwa di Indonesia ideologi komunisme ini dilarang, dan kita berpegang kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah final. Cuma saja ini kita akan bahas tentang sejarah perkembangan PKI di Aceh. Jadi ada beberapa anak muda mungkin yang bertanya, apakah di Aceh yang dikenal sebagai daerah yang sangat religius dan juga sudah menerapkan syariat Islam seperti saat ini, apakah pernah berkembang ideologi komunisme di Aceh atau tidak? Kira-kira demikian pertanyaan beberapa anak muda. Karena itu saya kira pembahasan ini juga penting untuk diketahui tentang gerak-geri ataupun pergerakan PKI di Aceh. Jadi Pusa Institute juga merasa berkepentingan membahas ini, karena ini memang juga termasuk dalam sejarah Aceh modern. Namun demikian, organisasi Pusa itu sendiri sebenarnya ini sangat anti kepada komunisme. Bahkan Tunku Daud Beri sendiri menyebut kader-kader PKI itu sebagai Belanda kepala hitam. Dari beberapa sumber dapat kita ketahui bahwa Aceh meskipun dikenal sebagai daerah yang sangat religius, tapi di masa lalu di Aceh juga pernah berkembang ideologi komunisme dan juga pernah berdiri Partai Komunis Indonesia. Seperti kita tahu, sebelum Partai Komunis Indonesia ini resmi dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru, sebelumnya Partai Komunis ini sebenarnya sama dengan partai-partai lain. Dia adalah partai politik yang diakui di Indonesia, dan dia terlibat dalam gerakan ataupun perebutan kursi di pentas politik praktis. Jadi tokoh-tokoh PKI ini juga ataupun kader-kader PKI ini juga duduk di parlemen di Indonesia. Demikian juga di Aceh. Ada beberapa dua kursi kalau saya tidak salah itu yang diduduki oleh kader PKI Aceh. Jadi dari beberapa sumber kita bisa melacak ataupun mengetahui bahwa asal mula perkembangan PKI Aceh ini di Aceh ini
Ini dibawa oleh Gerakan Syarikat Islam. Seperti kita tahu, Gerakan Syarikat Islam ini terbelah ke dalam dua sayap. Yang satunya dikenal dengan sayap putih, katakanlah begitu, ataupun sayap hijau, yaitu sayap ataupun faksi Syarikat Islam yang masih berpegang kepada prinsip-prinsip Syarikat Islam yang murni. Namun di sebalik itu ada juga satu faksi lagi yang dikenal dengan faksi merah ataupun Syarikat Islam Merah, SI Merah. Ini dia sudah mulai mengusung ideologi komunisme. Jadi dari Syarikat Islam Merah inilah ideologi komunisme ini dipasok ke Aceh. Jadi dari beberapa sumber disebut bahwa salah seorang kader Syarikat Islam Merah yang membawa ataupun mengembangkan ideologi ini ke Aceh adalah Datar Zainuddin, yang waktu itu berkunjung ke Luk Sumawe, dan dia juga sempat berkunjung ke Aceh Selatan. Jadi dia termasuk salah satu tokoh yang mengembangkan pemikiran ataupun ideologi komunisme di Aceh. Kemudian pada sekitar tahun 1927 itu ada beberapa sumber yang menyebut bahwa PKI itu sudah berkembang di Aceh. Salah satunya di Birun sekarang, di Samalanga. Itu sejak 1927 itu sudah bisa dikatakan di daerah itu, di daerah Samalanga ini sudah berkembang pemikiran-pemikiran komunisme yang dibawa oleh kader-kader Syarikat Islam Merah. Kemudian tentang awal mula masuknya PKI ke Aceh ini juga menarik untuk kita diskusikan. Ini ada pengakuan dari Ali Hashimi dalam bukunya Semangat Merdeka bahwa pada Desember 1945 itu Pesindu Aceh menerima kawat ataupun surat dari Komite PKI di Yogyakarta. Jadi surat itu berisi permintaan pembentukan PKI di Aceh. Ali Hashimi dalam bukunya Semangat Merdeka mengatakan bahwa dia sengaja menerima tawaran untuk membentuk PKI di Aceh ini karena dia ada niat untuk melakukan Islamisasi terhadap komunisme. Jadi dia ingin mengislamkan ideologi komunis. Ini menurut Ali Hashimi. Makanya dia tidak keberatan untuk membentuk PKI di Aceh. Jadi melalui Ali Hashimi inilah kemudian dilakukan proses pembentukan Partai Komunis Indonesia di Aceh. Itu tepatnya pada 9 Desember 1945. Jadi pada 9 Desember 1945 ini PKI di Aceh resmi terbentuk. Jadi ketuanya pada saat itu diangkat ataupun dipilih Tengku Jaafar Walad. Jadi Tengku Jaafar Walad ini dikenal sebagai seorang pemuka agama di Aceh. Jadi beliau seorang tengku, seorang ulama lah, bisa kita katakan begitu. Jadi yang menjadi ketua PKI Aceh pada Desember 45 itu adalah seorang pemuka agama. Kemudian pada tahun 53 ini terjadi pergantian kepemimpinan di PKI Aceh. Ya, di waktu itu dipimpin oleh Samadikin. Di Samadikin ini menurut beberapa sumber ini juga salah seorang pemuka agama, dan dia adalah seorang muslim yang taat, artinya tidak ateis. Jadi dia bukan ateis, walaupun dia menjadi kader PKI, tapi dia tidak menganut ideologi ateisme ataupun ideologi yang tidak bertuhan. Dia tetap teis, dia tetap beragama, dan dia seorang muslim. Demikian menurut beberapa sumber yang kita dapat. Pimpinan PKI lainnya yang populer di Aceh itu Taib Adami, dan dia sempat menjadi anggota DPR Aceh dari fraksi PKI. Dia juga
seorang muslim yang taat. Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa tidak selamanya komunisme itu bisa dipahami sebagai ateisme, ataupun tidak secara otomatis kader-kader komunis itu kemudian menjadi ateis. Ini buktinya di Aceh. Komunisme yang anti Tuhan ini sama sekali tidak menemukan wujudnya. Jadi komunisme berkembang di Aceh dan Partai Komunis Indonesia berdiri di Aceh, tetapi kader-kadernya adalah orang-orang muslim yang tetap beragama dan bukan ateis. Kemudian perlu juga diketahui bahwa sebelum kemerdekaan ataupun di masa-masa revolusi ini, kader-kader PKI di Aceh juga memiliki peran atau bersama-sama dengan pejuang lainnya melakukan ataupun terlibat dalam gerakan revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Aceh. Jadi kader-kader PKI ini juga adalah pejuang-pejuang revolusi yang terlibat aktif bersama dengan komponen lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Aceh. PKI di Aceh ini juga memiliki pendukung yang lumayan ramai, artinya ramai, ataupun banyak juga orang-orang Aceh yang pro kepada Partai Komunis Indonesia. Ini terbukti dengan terpilihnya kader-kader PKI sebagai anggota DPR yang duduk di Parlemen Aceh waktu itu. Salah satunya adalah Taib Adami. Cuma saja Taib Adami ini pada tahun 63 dia ditangkap oleh polisi karena tuduhan melakukan agitasi ataupun memicu terjadinya kerusuhan. Artinya dia melakukan pidato provokatif. Ini demikian tuduhan dari ataupun kesalahan Taib Adami yang disampaikan oleh pihak keamanan waktu itu, sehingga Taib Adami ini ditangkap dan dibawa ke pengadilan Sigli. Jadi menariknya ketika Taib Adami disidang di pengadilan Sigli, ini ribuan kader PKI Aceh ini berkumpul di depan pengadilan Sigli. Jadi beberapa sumber menyebut ada sekitar 5.000 sampai 10.000 kader ataupun masyarakat yang berkumpul di depan pengadilan yang meminta Taib Adami dibebaskan. Dan pengadilan waktu itu memutuskan Taib Adami dipenjara selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 65 itu di Jakarta terjadi satu gerakan kudeta yang diyakini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, yang kemudian ini menyebabkan ataupun menjadi dasar pelarangan dan pembubaran Partai Komunis di Indonesia. Jadi ketika ini beberapa sumber menyebut bahwa pada saat terjadi kudeta berdarah ataupun penculikan beberapa jenderal yang dilakukan oleh PKI di Jakarta, ini di Aceh, kader-kader PKI di Aceh tidak mengetahui masalah ini. Jadi artinya mereka tidak melakukan gerakan serupa, artinya tidak melakukan penculikan seperti yang terjadi di Jakarta. Jadi pasca kejadian 65 ini demonstrasi anti PKI ini semakin luas di Indonesia. Dan di Aceh sendiri permintaan untuk pembubaran PKI ini pertama sekali terjadi pada 5 Oktober 1965. Jadi tidak lama setelah peristiwa berdarah di Lubang Buaya. Jadi pada saat itu Haji Syamaun, beliau adalah ketua ataupun pimpinan PNI, Partai Nasional Indonesia atau Partai Nasionalis Indonesia di Aceh. Dia melakukan demonstrasi dan meminta pembubaran PKI kepada pemerintah. Jadi kesimpulannya, pihak yang pertama sekali meminta PKI dibubarkan di Aceh ini bukan
datang dari tokoh-tokoh agama, tapi dari tokoh partai politik, khususnya dari PNI. Kemudian sejak 10 Oktober itu di seluruh Aceh terjadi sweeping dan juga pemburuan ataupun perburuan terhadap kader-kader PKI yang dilakukan oleh gerakan rakyat. Jadi banyak sekali rumah-rumah yang kader PKI yang dirusak, dibakar, malah kemudian tokoh-tokoh PKI ini ditangkap dan dieksekusi. Bahkan Taib Adami sendiri juga dieksekusi oleh massa. Kemudian tragisnya anak dari Taib Adami yang waktu itu masih berusia 14 tahun juga turut dieksekusi oleh massa yang sudah sangat marah. Kemudian dari beberapa sumber kita tahu bahwa jumlah korban meninggal dunia waktu pembersihan PKI di Aceh ini mencapai 3.000 orang. Ini ada satu sumber menyebut mencapai 3.000 orang. Yang mana 3.000 orang ini tidak kita ketahui secara pasti apakah semuanya kader PKI ataupun masyarakat biasa yang kemudian dituduh terlibat PKI. Ini tidak ada penjelasan yang memadai terkait angka ini. Tidak ada penjelasan apakah 3.000 ini adalah PKI semuanya, atau sebagiannya PKI, sebagiannya bukan PKI tapi difitnah sebagai PKI. Nah, ini menurut satu laporan. Kemudian kalau kita melihat laporan Kodam, ini korban ini tidak sampai 3.000 kalau menurut Kodam. Menurut Kodam, korbannya cuma sekitar 1.900, hampir mencapai 2.000-an juga. Ini menurut versi Kodam. Jadi setelah terjadi gerakan rakyat dan pembersihan PKI, kemudian pembunuhan terhadap kader-kader PKI yang dilakukan oleh massa rakyat dan juga didukung oleh aparat keamanan waktu itu, pada Desember 1965 itu di Aceh keluar keputusan dari musyawarah alim ulama yang meminta agar PKI dibubarkan. Artinya para ulama di Aceh waktu itu memutuskan bahwa ideologi komunisme adalah kufur. Jadi sejak 16 Desember 1965 itu PKI resmi hilang di Aceh. Saya kira cukup demikian uraian ringkas tentang sejarah PKI di Aceh. Artinya di Aceh pernah berkembang ideologi komunisme dan juga pernah berdiri Partai Komunis Indonesia, walaupun Aceh ini dikenal sebagai daerah yang religius. Jadi sebabnya seperti kita kemukakan tadi bahwa di masa-masa awal itu ada maksud dari tokoh-tokoh Aceh yang menerima PKI ini ingin melakukan Islamisasi terhadap ideologi komunisme. Artinya mereka bersedia menjadi kader komunis, tetapi tidak secara otomatis kemudian menjadi anti Tuhan ataupun ateis. Kemudian perlu juga kita jelaskan bahwa sebenarnya sumber-sumber untuk mempelajari PKI di Aceh ini sangat minim sekali. Salah satu yang mungkin bisa dipakai ini ada buku ataupun pledoi yang ditulis oleh Taib Adami ketika dia diajukan ataupun disidang di pengadilan Sigli. Ini ada buku Aceh Mendakwa. Ini pun buku ini sulit sekali kita dapatkan, sudah sangat langka. Ini saya beli beberapa tahun lalu. Ini pun sampulnya sudah tidak ada lagi. Saya kira ini sementara cuma ini buku yang langsung ditulis oleh kader PKI di Aceh yang bisa kita pahami, kita pelajari untuk melihat bagaimana ideologi komunisme itu. Tapi ini sebenarnya isinya kebanyakan ini pledoi Taib Adami. Jadi kalau buku-buku lain, sumber-sumber lain sangat minim sekali. Jadi kita cuma tahu sepotong-sepotong dari beberapa buku tentang keterangan tentang PKI di Aceh. Jadi sangat sulit memang untuk menulis ataupun membuat sejarah yang utuh terhadap PKI di Aceh. Namun begitu, kita tidak bisa memungkiri bahwa Aceh pernah
menerima ataupun sebagian orang Aceh pernah menerima ideologi komunisme di masa lalu. Saya kira cukup demikian penjelasan ringkas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.